Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Ayah Farid 22. Baiklah pemirsa, di sini seperti apa yang ada di dalam channel saya itu berisi satu tentang informasi kesehatan, kedua olahraga, dan ketiga bela diri. Di sini pada tema kali ini saya akan membahas tentang kesehatan yang diambil dari beberapa kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada sebuah opini, seorang dokter tuh mengatakan seperti ini: jikalau umat Islam mengistiqomahkan 3 kebiasaan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia itu akan insya Allah terhindar atau terhalang dari beberapa penyakit, baik yang sifatnya itu biasa maupun penyakit yang kronis. Baik pemirsa, biar tidak terlalu memakan waktu banyak, di sini akan saya jelaskan tentang beberapa kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak mau mengupas semuanya biar tidak terlalu lebar, cukup beberapa poin saja. Yang penting kita istiqomah mengamalkan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah, sekaligus kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan sebuah kesehatan. Baik, yang pertama itu adalah makan. Sebagaimana biasanya Rasulullah itu makan dengan tangan kanan, tangan kanan dan dibarengi dengan duduk. Sebagaimana hadis Rasulullah makan dengan tangan kanan, kul biyaminik, yang artinya makanlah kamu dengan tangan kanan. Juga hadis yang menjelaskan bahwa kita dianjurkan makan dengan duduk. Makan dengan duduk, hadisnya adalah la ta'kul qa'iman, janganlah kamu makan sambil berdiri. Artinya apa? Di aturan makan pun kita diajarkan oleh Rasulullah sedemikian rupa agar di samping kita makan kita dapat pahala, juga mendapatkan kesehatan. Karena apa? Ketika kita makan sambil berdiri, maka posisi pencernaan itu akan terbuka dan makanan akan langsung masuk ke dalam usus tanpa diproses terdahulu. Nah, kalau kita duduk, ada sebuah penutup di dalam pencernaan ini untuk menutup makanan agar tidak langsung sampai ke usus. Nah, di situ dicerna sama lambung sendiri, dan lambung berfungsi untuk menguraikan zat-zat yang memang berfungsi untuk tubuh. Maka di situ kita insya Allah akan semakin. Rasulullah ketika makan itu hanya dengan 3 jari, Ini kalau Rasulullah memakai kurma, kalau memakai seperti bubur atau apa ya pakai sendok. Tapi Rasulullah juga mengatakan bahwa kami adalah kaum yang makan berhenti sebelum kenyang. Jadi Rasulullah menakar makanan, menakar asupan makan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak terlalu kenyang, tidak terlalu banyak. Maka tidak heran para praktisi diet, praktisi yang ingin menguruskan badan, yang ingin menyehatkan badan, itu mempunyai pola makan tersendiri, tidak berlebihan. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah kaum yang apabila makan berhenti sebelum kenyang. Alangkah baiknya kita juga melaksanakan hal tersebut sebagaimana kita mencintai Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Makan itu juga ketika selesai Rasulullah itu menjilati 5 jari ini agar apa? Di ujung jari itu ada enzim yang bagaimana enzim itu juga bisa menguraikan
kepada makanan yang sudah masuk kepada kita. Makanya Rasulullah itu menjilati semua jari, 5 jari ini ketika sudah masuk. Yang kedua yaitu minum. Minum sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa dianjurkan minum dengan tangan kanan. Di samping tersebut juga duduk. Kenapa kok minum dengan duduk? Karena sesuai dengan hadis Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Karena apa? Seperti apa yang saya jelaskan di awal dimakan, bahwa ketika kita berdiri maka ada kantung kemih yang terbuka. Akhirnya air itu akan masuk kantung kemih dan tidak diserap dengan sempurna oleh ginjal. Kalau kita duduk, kita akan tertutup, kantung kemih itu tertutup dan akan terserap dengan sempurna oleh ginjal. Itu yang akan menjadikan kita sehat. Minum itu pun bukan dengan langsung satu kali tegukan, satu gelas kita langsung minum satu kali tegukan, itu enggak, itu salah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk satu gelas, ukuran satu gelas bisa beberapa kali tegukan, ada yang 3 kali tegukan, ada yang 4 kali tegukan. Yang penting satu gelas tidak langsung diminum seluruhnya, tapi diansur sedikit-sedikit. Satu gelas dijadikan 4 tegukan ataupun 5 tegukan. Itu ya. Tidur, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk tidur miringnya itu ke samping kanan dan menghadap ke kiblat. Kenapa kok di samping kanan? Karena tubuh kita semuanya itu ketika kita miring kanan semuanya tidak tertindihi. Contoh seperti jantung tidak tertindihi, ulu hati tidak tertindihi, bahkan sampai lambung pun itu tidak akan tertindih ketika kita itu miring samping kanan. Kalau kita menghadap ke atas atau tidur terlentang, maka ginjal bagian belakang itu akan tertindih oleh tubuh kita. Atau kita mengkurep, maka paru-paru ini tidak bisa bernafas dengan sempurna. Kalau kita miring samping kiri, di sini ada jantung yang akan tertindih oleh tubuh kita. Maka Rasulullah menganjurkan untuk tidur samping kanan. Yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah olahraga. Olahraga yang dicintai oleh Rasulullah itu hanya 3. Yang pertama itu adalah balapan kuda, pacuan kuda. Yang kedua itu adalah panahan, dan yang keempat itu adalah renang. Maka kalau kita tidak punya kuda, kalau kita tidak punya panah, kalau kita tidak punya tempat kolam renang, maka bisa disiasati dengan olahraga-olahraga yang lain. Yang penting tubuh itu melakukan aktivitas. Seperti kalau saya kan praktisi bela diri, bagaimana memaksimalkan bela diri untuk ajang olahraga agar berkeringat supaya badan saya itu bisa sehat. Atau dari jalan berapa kilometer, atau lari pagi. Yang penting kita itu menggunakan tubuh kita untuk aktivitas fisik, tidak hanya diam saja, tidak hanya duduk saja, atau tidak hanya berbaring saja. Karena apa? Tubuh juga perlu untuk aktivitas fisik agar tidak kaku, agar tidak mudah capek, mudah loyo dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.